Pasukan Israel menyerang ratusan warga Palestina yang mencari bantuan di Gaza Selatan, mengakibatkan sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka. Polisi berkuda dikerahkan untuk membubarkan aksi protes menentang razia imigrasi di pusat kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selamat malam, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya, Ardianto Wijaya. Kita simak, inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awali informasi Dunia Dalam Berita dengan menit utama terkait dengan pasukan Israel serang warga Palestina yang mencari bantuan di Gaza, pertempuran Rusia-Ukraina, serangan terkait pemberontakan di Kolombia. Serangan Israel yang tidak henti-hentinya terhadap warga Palestina di pusat distribusi bantuan di Rafah, Gaza Selatan, Palestina mengakibatkan sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka. Pembunuhan brutal itu terjadi di dekat koridor Netzarim, koridor militer sepanjang sekitar 6 km yang menghubungkan Gaza Utara dan Selatan serta berfungsi sebagai rute penting bagi barang dan orang ke Gaza Utara. Para pengungsi Palestina yang kelaparan berbondong-bondong ke lokasi distribusi bantuan meskipun tahu mereka bisa menjadi target serangan Israel. Sementara itu sirine berbunyi di Yerusalem saat rudal dari Yaman diluncurkan ke Israel. Militer Israel menyatakan pada Selasa bahwa mereka sedang berupaya untuk mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman ke Israel beberapa jam setelah Israel mengerahkan angkatan lautnya untuk menyerang target di pelabuhan Hodeidah, Yaman. Di kota Nablus, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, tentara Israel melancarkan serangan, menewaskan sedikitnya 2 warga Palestina dan melukai sejumlah korban lainnya. Tentara Israel menyatakan bahwa tentara dan koalisi perbatasan Israel telah memulai operasi militer di Kasbah kota Nablus. Selama operasi itu, tentara dan polisi Israel menggeledah lebih dari 250 bangunan milik warga Palestina dan menangkap 6 warga Palestina. Rusia meluncurkan serangan pesawat nirawak di wilayah Odessa hari ini yang merusak bangunan mobil dan kapal. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di gedung-gedung yang terbakar. Militer Ukraina menyatakan Rusia telah meluncurkan 85 pesawat nirawak dalam semalam, 40 diantaranya ditembak jatuh. Angkatan bersenjata Rusia juga menyerang fasilitas industri pertahanan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan Rusia menghancurkan 7 stasiun pangkalan untuk peperangan elektronik, 12 depot amunisi, dan sejumlah besar senjata militer Ukraina. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 roket HIMARS dan 258 pesawat nirawak milik tentara Ukraina. Pasukan Rusia menggagalkan sejumlah serangan dari militer Ukraina ke Sumy dan Kharkov di timur laut Ukraina dan Donetsk di Ukraina Timur. Pasukan Rusia menyerang lokasi penempatan sementara pasukan di 151 wilayah militer Ukraina selama 24 jam terakhir. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 174 pertempuran di garis depan selama sehari. Militer Korea Selatan menyatakan hari ini bahwa mereka telah menangguhkan siaran dengan pengeras suara di dekat perbatasan Korea Utara. Langkah ini dilakukan Korea Selatan hampir setahun setelah melanjutkan propaganda dan ledakan K-pop selama masa meningkatnya ketegangan dengan negara bersaudara itu. Langkah tersebut menepati janji Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung yang menjabat pada bulan ini dan berjanji untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara, menangguhkan siaran dengan pengeras suara, dan memulihkan fakta militer yang bermusuhan dengan Pyongyang.
Pejabat Kementerian Pertahanan menyatakan langkah-langkah ini bertujuan untuk memenuhi janji kepada publik guna memulihkan kepercayaan dalam hubungan antar Korea dan perdamaian di semenanjung Korea. Kekerasan baru mengoyak Kolombia ketika serangkaian serangan bom yang diduga terkait dengan kelompok gerilya pembangkang FARC menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai lebih dari 50 korban lainnya. Militer Kolombia menyatakan ledakan kemungkinan disebabkan oleh kelompok gerilya yang memisahkan diri dari pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). Meskipun serangan bom tidak jarang terjadi di Kolombia, serangan pada Selasa waktu setempat terjadi setelah percobaan pembunuhan terhadap Miguel Uribe, anggota partai oposisi sayap kanan dan calon presiden potensial. Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti menduga mungkin ada hubungan antara insiden tersebut karena para pemberontak semakin beralih ke perdagangan narkoba untuk membiayai kegiatan mereka. Presiden Gustavo Petro menyatakan akan menyelidiki kemungkinan hubungan antara serangan hari Selasa dan serangan Uribe. Bentrokan keras meletus di kota pertambangan La Lagua, Provinsi Potosi, Bolivia saat warga berhadapan dengan pendukung mantan Presiden Evo Morales yang telah memblokir jalan-jalan di daerah tersebut. Konfrontasi yang berlangsung lebih dari 1 jam melibatkan ledakan dinamit dan pelemparan batu yang mengakibatkan beberapa orang terluka. Warga dari Asosiasi Lingkungan dan Transportasi berusaha membersihkan blokade jalan yang didirikan oleh pendukung Morales. Protes bermula dari para pendukung Morales yang menuntut agar pengadilan pemilu mendaftarkan mantan presiden 3 periode tersebut sebagai kandidat dalam pemilu mendatang, meski putusan konstitusional melarangnya mencalonkan diri lagi. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya Rumah Sakit di Gaza Selatan Palestina berjuang untuk menangani pasien yang terluka di dekat lokasi pendistribusian bantuan. Selengkapnya usai jeda. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Dari kejauhan Musik yang masih bertahan hingga kini mengalun merdu dari masa ke masa. Menampilkan Viasa Dewa, Kiki Syarah, Mia Chersa, Ririn, iringan Keroncong 7 Putri, host Ibet Estria, Keroncong Lestari, Rabu 11 Juni 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. World Surf League Krui Pro 2025 kembali hadir di Pantai Karangnyimor, Lampung Barat. 301 atlet dari 17 negara akan bertarung di ajang Qualifying Series 6000. Jangan lewatkan aksi hebat peselancar kelas dunia menaklukkan ganasnya sang ombak. World Surf League Krui Pro 2025 10 hingga 17 Juni 2025 hanya di TVRI Sport.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Bersama saya Ardianto Wijaya. Rumah sakit di Gaza Selatan Palestina berjuang untuk menangani pasien yang terluka di dekat lokasi distribusi bantuan. Sementara itu, aktivis Greta Thunberg yang sempat ditahan Israel bersama kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali ke Swedia setelah dideportasi dari Israel. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sistem perawatan kesehatan di Gaza Selatan Palestina semakin terpuruk. Rumah sakit Nasser di Khan Yunis menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan yang masih memiliki unit perawatan intensif. Setelah serangan Israel memaksa rumah sakit Al-Amal di dekatnya menghentikan operasi. Di tengah berlanjutnya serangan Israel, rumah sakit Nasser berjuang menangani sejumlah besar warga Palestina yang terluka saat mencari bantuan. Kepala perawat Ahmed Al-Laha menyatakan banyak korban berasal dari koridor Al-Alam dan Morak dekat lokasi distribusi bantuan Rafah dan dari Wadi Gaza dekat koridor Netzarim. Para korban mengalami luka parah di kepala, anggota tubuh, dan pembuluh darah hingga memerlukan perawatan darurat serta transfusi darah yang sangat sulit didapat. Aktivis Swedia Greta Thunberg kembali ke Swedia pada Selasa malam waktu setempat setelah dideportasi dari Israel. Pasukan Israel menyita kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang membawa Thunberg dan 11 aktivis lainnya saat berusaha menerobos blokade laut menuju Gaza, Palestina. 4 aktivis termasuk Thunberg setuju dideportasi, sementara 8 lainnya menentang perintah pemulangan dan ditahan dekat bandara Tel Aviv, Israel sambil menunggu sidang tentang status hukum mereka. Kepulangan Thunberg di bandara Arlanda, Stockholm disambut para pendukungnya. Aktivis Swedia itu menyatakan keprihatinan atas kejadian yang dialaminya yang disebutnya sebagai pelanggaran sistematis Israel terhadap hukum internasional. Sementara itu, 2 menteri kabinet sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, mendapat sanksi dari sejumlah negara, Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia dalam aksi terkoordinasi menjatuhkan sanksi terhadap keduanya, menuduh mereka berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi keduanya yang merupakan pemukim di tepi barat. Israel menyebut tindakan kelima negara itu keterlaluan dan akan mengadakan pertemuan khusus untuk menanggapinya. Kita ke informasi lainnya, jet tempur militer Myanmar jatuh menimpa bangunan dan memicu kebakaran. Kelompok pemberontak yang menguasai daerah tersebut mengaku bertanggung jawab atas penembakan jatuh pesawat. Jet militer Myanmar jatuh di Sagaing, wilayah Myanmar bagian tengah yang sedang dilanda konflik bersenjata. Video yang direkam oleh seorang saksi mata menunjukkan rumah-rumah terbakar di desa dengan puing-puing berserakan di sepanjang jalan, termasuk yang tampak seperti roda yang terbakar. Kelompok pemberontak yang menguasai daerah tersebut mengaku bertanggung jawab atas penembakan jatuh pesawat militer itu. Media milik militer MWD mengklaim pesawat itu jatuh karena kerusakan mesin tanpa menyebutkan bukti atau catatan apapun yang mendukung klaim tersebut. Laporan dari jaringan televisi milik pemerintah Myanmar menyebutkan bahwa insiden yang melibatkan jet militer terjadi pada tanggal 10 Juni. Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021. Militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan memicu protes luas di negeri itu yang telah jatuh ke dalam perang saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan militer tetap dikerahkan di Los Angeles, California, Amerika Serikat hingga situasi aman. Gubernur California menuding Trump memperburuk situasi Los Angeles dengan pengerahan militer tanpa koordinasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan militer akan tetap dikerahkan di Los Angeles selama situasi kota belum sepenuhnya aman. Trump menyalahkan Gubernur California Gavin Newsom yang dinilainya gagal menjaga ketertiban di negara bagian tersebut. Trump juga memperingatkan bahwa banyak demonstran telah ditangkap dan akan menghadapi hukuman berat.
Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom menuduh Presiden Donald Trump memperburuk situasi di Los Angeles dengan pengerahan militer secara sepihak. Dalam pernyataan resminya, Newsom menyebut Trump tidak berkonsultasi dengan aparat lokal dan justru memicu ketegangan baru di tengah protes terhadap razia imigrasi. Ia juga mengkritik keras rencana Trump menggelar parade militer saat ulang tahunnya yang disebut sebagai pertunjukan kekuasaan ala diktator. Wali Kota Los Angeles Karen Bass menetapkan jam malam untuk wilayah pusat kota setelah meningkatnya aksi protes, penjarahan, dan vandalisme. Jam malam berlaku mulai pukul 8 malam hingga 6 pagi, mencakup area sekitar 259 hektar di pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat. Bass menyebut 23 toko telah dijarah dalam satu malam. Ia mengkritik pemerintah pusat karena melancarkan razia besar-besaran tanpa koordinasi dengan otoritas lokal dan menyerukan penghentian segera agar situasi kembali tenang. Polisi berkuda dikerahkan untuk membubarkan aksi protes menentang razia imigrasi di pusat kota Los Angeles. Aparat mendorong mundur massa, bahkan seorang petugas merampas bendera Meksiko dari kendaraan demonstran. Pasukan anti huru-hara dan puluhan mobil polisi berjaga di sejumlah titik setelah bentrokan terjadi sejak akhir pekan. Masih dari Amerika Serikat, saudara, miliarder Amerika Serikat Elon Musk menyatakan ia menyesali beberapa unggahannya tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya terlibat perseteruan sengit di internet pekan lalu yang mendorong Trump mengakhiri hubungan baiknya dengan CEO Tesla tersebut. Miliarder Elon Musk dalam pesannya di media sosial X hari ini menyatakan ia menyesali beberapa unggahan yang dibuatnya pekan lalu tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. CEO Tesla dan SpaceX itu menuliskan bahwa ia menyesali unggahan yang disebut sebagai keterlaluan. Trump dan Musk mulai saling menyerang dan terlibat perseteruan sengit di media sosial pada pekan lalu. Musk yang memutuskan keluar dari pemerintahan Trump melontarkan kritikan pedas terhadap rancangan undang-undang pajak dan belanja yang didukung Trump, yang disebutnya sebagai kekejian yang menjijikan. Mantan pejabat khusus di Departemen Efisiensi Pemerintahan Amerika Serikat atau DOGE tersebut menyatakan rancangan undang-undang itu penuh dengan masalah dan akan membengkakkan defisit anggaran pemerintah. Perseteruan berlanjut dengan ancaman Trump untuk menghentikan kerjasama pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang dipimpin Musk. Pernyataan penyesalan Musk ini muncul beberapa hari setelah Trump menyatakan hubungannya dengan Musk telah berakhir. Kita ke sorotan lain, pejabat Amerika Serikat dan China menggelar pertemuan di London, Inggris untuk meredakan sengketa perdagangan. Sementara itu, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global akibat meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan. Pejabat Amerika Serikat dan China menggelar pertemuan di London, Inggris untuk meredakan sengketa perdagangan yang meluas dari tarif hingga pembatasan mineral tanah langka. Pada hari pertama pertemuan, pejabat kedua negara bertemu di Lancaster House dan berupaya kembali ke jalur yang benar berdasarkan perjanjian awal yang dicapai bulan lalu di Jenewa, Swiss. Perjanjian di Jenewa sempat menurunkan ketegangan antara Washington dan Beijing. Namun Amerika Serikat kemudian menuduh China lamban dalam memenuhi komitmennya, khususnya terkait pengiriman mineral tanah langka. Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan tim Amerika Serikat menginginkan kesepakatan dari China terkait tanah langka setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Presiden China Xi Jinping telah setuju untuk melanjutkan pengiriman dalam panggilan telepon pekan lalu. Sementara itu, Bank Dunia dalam laporan prospek ekonomi global terbarunya memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 2,3% dari 2,7% pada bulan Januari. Perkiraan pertumbuhan 2026 diturunkan menjadi 2,4% dari awalnya 2,7%. Pemangkasan dilakukan akibat meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan. Ekonomi maju diperkirakan akan mengalami ekspansi sebesar 1,2% pada 2025, turun dari 1,7% dari perkiraan sebelumnya. Sementara perkiraan pertumbuhan di pasar dan ekonomi berkembang diturunkan sebesar 0,3% menjadi 3,8% pada 2025. Laporan memperingatkan tanpa koreksi arah yang cepat, kerusakan pada standar hidup bisa terjadi sangat dalam. Laporan juga memperingatkan perekonomian global akan mengalami pemulihan yang lambat pada 2026 dan 2027.
Usai jeda saudara, informasi olahraga akan kami hadirkan, di antaranya Timnas Brazil lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Anda masih bersama kami Dunia Dalam Berita. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Brazil lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Di laga lainnya, Timnas Oman berhasil mempertahankan harapan untuk lolos ke Piala Dunia lewat tendangan penalti setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Palestina. Timnas Brasil yang kini dilatih Carlo Ancelotti mengamankan satu tiket ke Piala Dunia 2026 usai menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Brasil tampil mendominasi sejak peluit pertama dibunyikan dan beberapa kali mengancam gawang Paraguay dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Sao Paulo, Brasil. Paraguay berusaha memberikan perlawanan tetapi harus mengakui keunggulan tuan rumah. Gol tunggal Vinicius Junior di menit ke-44 babak pertama menjadi penentu kemenangan Seleção. Hasil ini membawa Brasil naik ke peringkat ketiga dengan total 25 poin, sementara Paraguay tertahan di peringkat kelima dengan perolehan 24 poin. Di laga lainnya, Australia memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Pemain Saudi Abdullah Al-Obud sempat memberi secercah harapan bagi tim tuan rumah saat mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-19 babak pertama. Namun pemain Australia Connor Metcalfe berhasil menyamakan kedudukan 3 menit menjelang akhir babak pertama. Mitch Duke kemudian membawa tim tamu unggul pada menit ke-48 sehingga skor berakhir 2-1. Kemenangan ini mengukuhkan Australia sebagai tim peringkat kedua di grup C setelah timnas Jepang. Timnas Oman tetap menjaga harapan mereka untuk lolos ke putaran Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan Palestina dalam laga yang digelar di Amman, Yordania. Palestina sempat memimpin 1-0 di menit ke-49 lewat sundulan Oday Horub.
Namun kemenangan Palestina di depan mata harus lenyap karena wasit memberikan hadiah penalti ke Oman. Isam Al-Sabi berhasil mencetak gol untuk Oman di akhir pertandingan sehingga skor berakhir imbang 1-1. Hasil imbang ini membuat Palestina menyudahi putaran 3 di posisi 5 dengan 10 poin. Sementara Oman maju ke putaran 4 setelah duduk di urutan keempat dengan 11 poin. Ya, saudara, 1 tahun menjelang Piala Dunia 2026, Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino menyampaikan pesan resmi yang menandai dimulainya hitung mundur menuju turnamen terbesar sepak bola dunia. Greatest football show on. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino menyampaikan pesan khusus menyambut 1 tahun menuju pembukaan Piala Dunia 2026. Turnamen edisi ke-23 ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infantino menyebut Piala Dunia kali ini sebagai reset global atau pembaruan menyeluruh jembatan menuju era baru sepak bola dunia dengan format yang lebih inklusif dan peluang lebih besar bagi negara-negara debutan. 6 kota di Amerika Serikat akan lebih dulu menjajal kesiapan mereka melalui penyelenggaraan Piala Dunia antar klub musim panas ini. Sementara itu, kota-kota tuan rumah seperti Vancouver, Kanada, Mexico City, Meksiko, hingga Miami, Amerika Serikat bersiap menyambut para penggemar dengan pengalaman yang tidak terlupakan. Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni di Stadion Azteca, Meksiko, menjadikannya stadion pertama dalam sejarah yang menggelar 3 laga pembuka. Amerika Serikat akan memulai pertandingan perdananya di Los Angeles, sementara Kanada bermain pertama kali di Toronto sehari setelah pembukaan. Infantino menegaskan ini bukan sekedar turnamen, tetapi momen pemersatu dunia, pembuka jalan bagi masa depan sepak bola global. Of course as well globally for. Kita beralih ke informasi menarik lainnya. Putri Kerajaan Inggris Kate Middleton mengunjungi museum bergaya baru yang baru saja dibuka di London, Inggris. Museum yang mengusung konsep menyerupai gudang penyimpanan itu memamerkan 250.000 benda, dilengkapi perpustakaan dengan 350.000 buku dan 1.000 arsip. Putri Kerajaan Inggris Kate Middleton mengunjungi V&A East Storehouse, museum yang mengusung konsep baru di London. Museum itu dirancang khusus untuk menyediakan tempat penyimpanan berbagai benda agar dapat dilihat dan terbuka gratis untuk umum. Wakil Direktur V&A Tim Reeve mengatakan museum itu merupakan ruang publik menyerupai gudang penyimpanan yang menampung 250.000 benda dilengkapi perpustakaan dengan koleksi 350.000 buku dan 1.000 arsip. Berkunjung saat momen pembukaan museum, Kate Middleton tampil menawan dalam balutan blazer bernuansa biru. Ia terlihat sangat menikmati pengalaman baru dari pameran yang digelar museum tersebut. Kate mengeksplor konsep baru museum dan tidak melewatkan setiap lantai dari gedung museum berlantai 4 itu. Ia juga berbincang dengan para staf museum dan menggali informasi seputar benda-benda yang dipamerkan di museum tersebut. Kate Middleton, sang Princess of Wales, memang telah lama dikenal memiliki ketertarikan yang kuat terhadap seni. Kate pernah menempuh pendidikan sejarah seni di Universitas St. Andrew, tempatnya pertama kali bertemu Pangeran William. Selain menjadi pendukung Museum V&A, Kate juga menjadi sponsor bagi sejumlah institusi seni lain, di antaranya National Portrait Gallery dan Royal Photographic Society. Ia juga tertarik pada museum yang berkaitan dengan sejarah seni dan fotografi, seperti The Foundling Museum dan Museum of Childhood. Informasi menarik tadi menjadi bagian akhir jumpa kita di Dunia Dalam Berita edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
tengah hiruk pikuk zaman, ada satu alunan yang tetap setia bernyanyi, pelan, tenang dan penuh makna. Dari nada-nada sederhana lahirlah cerita tentang bangsa, perjuangan dan cinta. Warisan budaya yang tetap setia menjaga jati diri Indonesia, yaitu keroncong. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya pemirsa setia TVRI dan pencinta musik keroncong tanah air, saya Ibet Estria siap menemani pemirsa dalam acara Keroncong Lestari Selalu di Hati. Ya, dan di sini tentunya sudah ada para bintang tamu kita yang begitu luar biasa dan penuh semangat untuk menyemarakan acara ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kiki Syara. Cantik sekali dan juga tentunya yang tidak kalah ganteng. Malam hari ini kita punya Viasa Dewa. Juga ada si cantik Mia Kresa.